Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Gubernur Lampung bersama Bupati dan Forkopimda bersulang kopi dalam acara ICD 2021. Pemprov Lampung melalui Disperindak menggelar International Coffee Day atau ICD tahun 2021 di lapangan Gatam Saburai. Puluhan stan kopi dan keripik pendamping minum kopi berjejer rapi di sekitaran panggung utama ICD pada Sabtu 2 Oktober 2021. Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi menghadiri ICD didampingi sang istri yang juga Ketua PKK Lampung Riana Sari. Hadir pula Bupati Kopi Parosil Mapsus dari Lampung Barat, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya dan juga Bupati Tanggamus Dewi Handayani. Gubernur Arinal dengan sumringah bersulang kopi dengan para bupati dan Forkopimda pada ICD 2021. Ditambah dengan ajakan dari pembawa acara ICD yang mengatakan angkat gelas tinggi-tinggi, Indonesia negeriku, Lampung kopiku, dan kopi Lampung berjaya. Pada selebrasi minum kopi tersebut, Gubernur spontan langsung bersulang dengan mendekatkan gelas yang dipegangnya ke gelas Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Budi Harto Setiawan dan pejabat lainnya. Para Forkopimda juga sangat antusias menegakkan gelas yang berisi kopi untuk diminum. Para warga yang datang juga diperbolehkan untuk meminum kopi yang tersedia di stan secara gratis. Warga pun sangat antusias meminum kopi, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan bahwa Pemprov Lampung terus berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada para petani kopi yang ada di Provinsi Lampung. Diharapkan mutu kopi Lampung ini tetap harus ditingkatkan dan Pemprov bersama perbankan akan memberikan bantuan kepada BUMN. Seperti unit processing dan harapannya, biji kopi itu bisa langsung menjadi bubuk. Sehingga nilai tambahnya ada di petani, bukan di pengusaha ini yang harus disepakati. Arinal mengatakan kepada para bupati untuk mengawasi karena perlu kualitas yang higienis, tetapi dengan adanya itu akan ada nilai tambah, karena bagaimanapun juga pendapatan petani harus ditingkatkan. Sehingga kerjasama antara pengusaha lokal dengan para bupati terjalin, dan dirinya melarang pengusaha asing untuk masuk ke wilayah mereka. Apalagi produksi tertinggi di Kabupaten Lampung Barat yang menghasilkan 3 ton per hektar. Rata-rata kopi yang ditanam di kawasan hanya 0,7 ton. Kenapa Indonesia kalah dengan Vietnam, negara yang kecil? Arinal mengatakan akan membangkitkan 4 kabupaten penghasil kopi untuk kuantitas dan kualitasnya dari hulu diproses sampai hilir, yang diharapkan agar kebun kopi dapat diselang dengan tanaman lada yang juga dibutuhkan oleh pasar internasional. Peningkatan konsumsi kopi yang diupayakan diantaranya dengan kegiatan hari ini akan terus digalakkan, serta memberikan promosi terhadap kopi yang berkualitas kepada khalayak ramai yang dijamin dengan kualitasnya. Jadi tetap meningkatkan kualitas dan juga berupaya mempromosikan kepada seluruh provinsi untuk bertanggung jawab. Kadis Perindak Lampung Elvira Umi Hanim mengatakan Hari Kopi ini merupakan upaya sinergisitas antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pelaku IKM dan juga para penjual kue jajan pasar hingga keripik penganan yang bergandengan kopi. Penyelenggaraan ini upaya untuk menyebarluaskan kopi Robusta Lampung, lalu meningkatkan nilai tambah IKM mulai dari pengelolaan dan untuk mempercepat minum kopi. Terdapat 122 IKM selampung yang ikut pada ICD baik secara virtual ataupun offline.
Lomba video kreatif dengan 104 peserta dengan subtema budidaya kopi, kreasi olahan kopi, kebersamaan minum kopi. Pembagian 10.000 kopi gratis se-Lampung dari 40 IKM dan 30 kedai kopi. Media. Berikut kami tampilkan video wawancara dengan Gubernur Lampung. Kopi internasional. Bagaimana kita ketahui bahwa Lampung ini sebagai penghasil kopi Indonesia dan internasional. Oleh karena itu, mulai dari hari ini saya mengajak para bupati sebagai penghasil kopi, yaitu Lampung Barat, Waikanan, Tanggamus, dan itu Lampung Utara. Nah, dalam kesempatan yang akan datang, sebetulnya tetap harus ditingkatkan, tapi keuntungannya, terutama kepada para petani sebagai penghasil juga harus kita perhatikan. Nah, saya bersama pihak perbankan nanti akan memberikan bantuan kepada BUMN juga agar dari prosesing dari bijinya langsung ke pupuknya itu diproses di petani sehingga nilai tambahnya ada di petani, bukan ada di pengusaha. Nah, ini yang harus kita sepakati. Nah, di sisi lain saya akan minta kepada para bupati mengawasi karena ini perlu kualitas ya tinggi. Nah, tapi dengan adanya itu pasti akan ada nilai tambah karena bagaimana juga pendapatan kabupaten nah, sehingga kerjasama antara pengusaha lokal dan para bupati terjalin dan saya larang pengusaha agar asing masuk ke wilayah mereka karena Berita selengkapnya, penggerebekan pesta narkoba di perumahan Spring Hill, Bandar Lampung. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan di salah satu perumahan Spring Hill di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Kamis 30 September 2001 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam penggerebekan tersebut didapati 5 orang yang tengah pesta narkoba. Adapun identitas 5 pemakai narkoba tersebut yakni Doni Bismat usia 38 tahun, warga Haji Menan Natar, Lampung Selatan, Harizon 39 tahun, warga Jalan Sebesi, Sukarame, Bandar Lampung, Sefta Fernando 32 tahun, warga Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Sobri Mustafa 53 tahun, warga Rawa Laut, Enggal, Bandar Lampung, dan Lintar Afrian 23 tahun, warga Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kasatres Narkoba Polresta Kompol Zainul Fahri mengatakan penangkapan terhadap 5 tersangka penyalahgunaan narkoba berawal dari informasi yang diterimanya dari masyarakat. Informasi itu menyebutkan bahwa di lokasi penggerbekan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Zainul mengatakan setelah dilakukan pengecekan, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta mendapatkan 5 orang laki-laki dalam sebuah rumah. Kelima orang tersebut diduga kuat tengah melakukan pesta sabu. Pasalnya, dari tangan tersangka ditemukan sejumlah barang bukti berupa 3 buah pil alprazolam, 6 buah pil esilgan, 2 buah alat hisap, dan 3 plastik klip sisa pakai sabu. Zainul menyatakan, saat ini kelima orang tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung. Pasalnya, jajaran Satres Narkoba Polresta akan melakukan pengembangan dari keterangan tersangka. Zainul menambahkan, 5 tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Narkotika dengan minimal pidana 4 tahun penjara atau maksimal 12 tahun penjara. Berita selanjutnya, kasus pencurian rokok di minimarket rugi hingga 11 juta rupiah.
Sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat, Sumur Putri, Bandar Lampung disatroni maling pada Jumat 1 Oktober 2021 dini hari. Pelaku yang belum teridentifikasi ini berhasil menggasak sejumlah bungkus rokok berbagai merek. Saat itu kondisi minimarket sudah ditinggal para karyawan sejak tutup toko pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kondisi sepi tanpa penjagaan inilah yang dimanfaatkan pelaku masuk ke dalam area toko. Pelaku belum mengetahui bagaimana caranya. Perilaku yang belum diketahui jumlahnya ini diduga akan masuk melalui pintu belakang. Salah satu karyawan minimarket, Ardiansyah, mengatakan pencurian di dalam toko diketahui pada Jumat pagi. Menurutnya saat itu karyawan yang masuk pagi terkejut melihat bagian etalase toko dalam keadaan yang berantakan. Diperkirakan pelaku mengambil rokok dari dalam gudang dan yang terpajang di etalase depan toko. Menurut Ardiansyah, total rokok berbagai merek yang digasak pelaku mencapai nilai 11 juta rupiah. Ardiansyah menyebut aksi pelaku tidak sempat terekam kamera CCTV. Menurutnya, CCTV yang terpasang sedang mengalami kendala teknis. Ia mengaku telah melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Bahkan jajaran Polresta telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Devi menyatakan saat ini pihaknya masih mendalami modus yang dilakukan pelaku mengenai kemungkinan adanya indikasi sindikat pencurian spesialis minimarket. Berita selanjutnya, kasus pencurian motor di parkiran stasiun kereta api di Bandar Lampung. Satu unit sepeda motor Honda Beat Street dengan plat BE2264 AAH warna hitam milik M. Andri usia 37 tahun, petugas kebersihan kereta api hilang di parkiran stasiun kereta api Tanjung Karang, Bandar Lampung. Motor tersebut diperkirakan hilang pada hari Rabu 29 September 2021. Korban menuturkan pada hari itu sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dirinya tiba di stasiun Tanjung Karang dan memarkirkan motor di area parkiran. Selanjutnya pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, korban masuk ke dalam kereta untuk memulai tugas hariannya. Kereta yang korban tumpangi itu berangkat menuju stasiun Kertapati Palembang, Sumatera Selatan. Keesokan harinya, pada Kamis 30 September 2021, rekan korban yang diketahui bernama Mukhlis menghubungi nomor ponsel korban dan mengatakan bahwa motor korban tidak ada di parkiran. Warga Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung ini belum dapat memastikan kabar tersebut, mengingat dirinya masih kerja mengikuti rute perjalanan kereta. Barulah sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, korban tiba kembali di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ketika korban melakukan pengecekan, ternyata motornya sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke aparat kepolisian. Sementara itu, manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, Jaka Jarkasi, menyatakan belum mengetahui informasi tersebut. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memberikan komentar terkait laporan kehilangan tersebut. Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol David Jackson Sianipar, melalui Kanit Reskrim Ibtu Suhaimi membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, laporan korban sudah diterima dengan tanda bukti laporan. Menindaklanjuti laporan korban, pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban dan saksi. Menurutnya, korban dan sejumlah saksi di sekitar TKP telah dimintai keterangan.
Berita selengkapnya, penangkapan pencuri besi gerbong dan blok kereta api di Lampung Selatan. Jajaran Polsek Natar berhasil meringkus 2 pelaku pencurian 2 besi gerbong dan 4 rem blok kereta api di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kapolsek Natar AKP Gigih Andi Putranto membenarkan penangkapan kedua pelaku. Kedua pelaku yakni GAL berusia 30 tahun, warga desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Slamet 58 tahun, warga desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Gigih menuturkan, penangkapan kedua pelaku berdasarkan laporan dari karyawan PT KAI, yakni Darsono, atas tindakan pencurian besi gerbong dan rem blok kereta api di stasiun Rejosari Natar. Diperkirakan besi yang dicuri sebesar 200 kg. Atas kejadian tersebut, PT KAI mengalami kerugian diperkirakan sebesar 45 juta rupiah. Lalu Darsono melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolsek Natar. Gigih mengatakan berdasarkan laporan korban dan keterangan saksi serta olah TKP, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di rumahnya. Kedua pelaku beserta barang bukti 1 batang rel kereta api sepanjang sekitar 80 cm dan juga 7 karung kampas rem kereta api, 1 unit kendaraan Isuzu Panther jenis pick-up telah diamankan di Polsek Natar guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal 353 KUHP. Berita selanjutnya, seorang pria di Tulang Bawang bacok kepala sekolah. Satuan Reskrim Polres Tulang Bawang Barat mengamankan Budi berusia 30 tahun, pelaku pembacokan kepala SD Negeri 1 Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Tersangka diamankan polisi menindaklanjuti laporan aksi tindak pidana penganiayaan pada tanggal 30 September 2021. Budi warga Tiuh Karta Tanjung Selamat membacok RW usia 50 tahun kepala SD Negeri 1 Karta Tanjung Selamat. Dari informasi yang didapat Tribun Lampung, peristiwa itu terjadi seusai RW merelai anak pelaku berkelahi. Aksi pembacokan itu terjadi pada Kamis 30 September 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Tubaba AKP Andri Triputra melalui Kanit Resum Ibda Miftahul Khair mengatakan aksi penganiayaan yang berujung pembacokan itu terjadi di ruang guru SD Negeri 1 Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Peristiwa itu bermula ketika R sedang berada di dalam ruang guru SD Negeri 1 Karta Tanjung Selamat. Tiba-tiba ada siswa yang berkelahi di halaman sekolah. Melihat itu, RW segera melerai perkelahian siswa tersebut bersama dengan guru lainnya. Setelah itu, siswa yang berkelahi langsung pulang ke rumahnya. Tak lama berselang, Budi yang merupakan orang tua siswa yang berkelahi mendatangi sekolah sambil membawa golok. Pelaku lalu marah-marah dan langsung membacok tangan sebelah kiri korban. Miftahul mengungkapkan akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kirinya. Tak terima atas aksi pembacokan itu, korban dan anaknya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tubaba. Setelah mendapat laporan dari korban, tim Tombak Opsnal TK 308 Polres Tubaba langsung mendatangi rumah pelaku dan berhasil mengamankan pelaku. Saat mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 buah kursi plastik, 1 helai baju milik korban, dan 1 pasang sandal milik pelaku. Miftahul menjelaskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP
tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.